Robot yang jadi biksu di Jepang. Tahukah kamu, di Jepang ada robot yang bukan hanya mesin, tapi juga menjalani kehidupan spiritual seperti biksu. Kisah ini membuka pintu antara teknologi dan tradisi, antara masa depan dan masa lalu. Yuk, kita kenalan dengan robot biksu yang unik ini. Asal mula robot biksu. Robot ini bernama Mindar, diciptakan oleh sebuah kuil Buddha di Tokyo. Tujuannya bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membantu menyebarkan ajaran Buddha dengan cara yang modern. Mindar dapat berbicara, memberikan ceramah, dan berinteraksi dengan pengunjung kuil. Ini adalah langkah baru dalam menggabungkan teknologi dan spiritualitas yang mengundang banyak perhatian dunia. Fungsi dan peran robot biksu. Mindar membantu menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan kebijaksanaan dengan cara yang mudah diterima generasi muda dan pengunjung asing. Selain itu, robot ini juga menjadi simbol bagaimana tradisi dapat berkembang tanpa kehilangan esensinya. Dengan wajah yang tenang dan suara yang lembut, Mindar mengajak semua orang untuk merenung dan belajar tanpa batas usia atau latar belakang. Tidak semua orang menyambut kehadiran Mindar dengan antusias. Ada yang merasa tradisi spiritual harus tetap dijaga oleh manusia, bukan robot. Namun, ada pula yang melihat ini sebagai inovasi yang memperkaya cara kita berhubungan dengan ajaran kuno. Diskusi ini membuka pintu refleksi tentang bagaimana manusia dan teknologi bisa berjalan bersama dalam harmoni. Kisah Mindar mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan inovasi tidak harus menghilangkan nilai lama, tapi bisa memperkuatnya. Dengan pikiran terbuka, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membawa kebaikan dan kedamaian bagi dunia. Robot biksu ini mengajarkan kita untuk selalu belajar, beradaptasi, dan menghormati tradisi dengan cara yang baru. Dunia penuh dengan kisah unik dan mengejutkan, seperti robot yang menjadi biksu di Jepang ini. Teruslah eksplorasi dan temukan cerita menarik lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. 他人への慈しみが自分を救うことにもつながってくる。お互いがお互いの幸せを願い合える世界、それが空の世界。